Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita dan hari ini adalah materi structure terakhir ya, yaitu tentang anak kalimat atau dependent clause. Jadi apa sih anak kalimat itu? Jadi anak kalimat itu adalah kalau teman-teman menemukan urutan atau structure yang berupa conjunction, subject, predikat. Yang mana conjunction-nya itu adalah conjunction selain Van Boys. Ya, jadi kalau ada conjunction selain Van Boys, subject, predikat, itulah susunan yang dinamakan anak kalimat atau dependent clause. Nah, contoh kalimat yang mengandung anak kalimat, teman-teman. Contohnya adalah I like the way you think. Saya suka caramu berpikir, misalnya seperti itu. Atau kalau nggak gitu, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir pas kamu nelpon tadi malam. Atau the man that you called last night works as a lawyer. Kalau diartikan, pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang mengandung CSP di dalamnya, ya, atau yang kita sebut dengan anak kalimat. Nah, anak kalimat itu, teman-teman, di dalam kalimat dia menempati satu posisi kalimat tersendiri, gitu ya. Sebentar, teman-teman. Jadi dia itu menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, kadang anak kalimat itu berfungsi sebagai noun atau kata benda. Nah, seperti yang kita tahu, kata benda itu fungsinya adalah sebagai subjek atau kalau nggak gitu objek di dalam kalimat. Nah, dari contoh yang saya berikan tadi, yang kalimat yang mengandung anak kalimat berupa noun clause itu adalah yang I like the way you think. Ya, teman-teman. Jadi subjek kalimat ini adalah I, predikatnya adalah like, objeknya itu berupa CSP atau anak kalimat. Nah, intinya kalau teman-teman menemukan conjunction selain Van Boys diikuti subjek predikat setelahnya, itu tidak bisa kita pisahkan satu-satu. Ya, dia pasti jadi satu kesatuan dan menempati satu posisi di dalam kalimat. Contohnya ini dia menempati objek CSP-nya, ya. Kemudian selain kata benda, anak kalimat itu juga bisa berfungsi sebagai keterangan atau adverb, yang mana di kalimat ya fungsinya sebagai keterangan, ya teman-teman. Atau kalau di dalam bahasa Inggris di sinteks itu namanya complement. Nah, kalau bahasa Indonesianya keterangan gitu aja ya. Nah, contohnya kalimat yang mengandung keterangan berupa CSP atau anak kalimat itu adalah I was driving when you called last night. Subjeknya adalah I, predikatnya adalah was driving. Nah, itu nggak ada objeknya ya, teman-teman. Karena nggak mungkin masa nyetir ketika kamu, masa nyetir apa? Kalau misalkan kita ditanya, lagi nyetir apa? Lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam, kan nggak nyambung. Nah, berarti itu bukan objek. Nah, when you called last night, itu kan kalau diartikan ketika kamu menelpon tadi malam, itu adalah keterangan waktu, teman-teman. Nah, keterangan waktunya itu berupa CSP. Inilah yang disebut dengan anak kalimat yang fungsinya sebagai keterangan atau istilahnya adverb clause ya. Jadi beberapa buku nyebutnya adverb clause, ada juga yang nyebutnya adverbial clause. Oke. Nah, Apa kemudian CSP itu, Coach? sorry, gimana, Mister? CSP itu apa? Maaf, gimana, Mak? Pelan-pelan. CSP itu apa? CSP itu conjunction subject predikat. Oh, Oke, dapat ya. Lanjut, teman-teman. Nah, berikutnya selain noun, adverb, anak kalimat atau CSP itu bisa juga berfungsi sebagai adjektif. Oke. Nah, fungsinya adjektif di dalam kalimat materi kita chapter ke-6 ya, teman-teman. Fungsinya adjektif atau kata sifat itu adalah menjelaskan kata benda, seperti itu. Nah, jadi anak kalimat jenis adjektif ini atau adjective clause ini nanti sebelumnya pasti ada kata benda yang dijelaskan. Nah, contoh kalimat yang mengandung adjective clause tadi adalah the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, itu ada conjunction subjek predikat yang fungsinya menjelaskan kata benda man. Ya kan kalau diartikan kan tadi yang kamu telepon tadi malam. Nah, siapa yang kamu telepon tadi malam? Pria itu. Nah, berarti yang sampai tadi malam itu menjelaskan kata pria. Inilah yang disebut dengan adjective clause. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman.
conjunction yang dipakai. Jadi kita kalau misalkan sudah tahu conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, nanti kalau kita sudah tahu titik-titik di situ adalah tempatnya misalnya noun clause atau adjective clause, sekarang tinggal kita menentukan yang mana conjunction di pilihan ganda yang termasuk ke dalam noun clause, adverb clause atau adjective clause. Jadi itu pentingnya kita mengetahui conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Nah, yang pertama conjunction yang dipakai oleh noun clause dulu, teman-teman. Yang pertama ada that yang artinya bahwa, ya. Kemudian yang kedua ada if sama whether. If di sini artinya bukan seandainya atau bukan jika, teman-teman. Ya, tapi artinya adalah apakah. Sama kayak whether. Whether juga artinya apakah. Seperti itu. Ataupun kalau teman-teman menemukan 5W1H, jadi kata tanya di soal atau di kalimat itu bisa berfungsi sebagai noun clause. Jadi semua kata tanya 5W1H atau teman-temannya itu ya, teman-teman, itu bisa menjadi conjunction miliknya noun clause. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai oleh noun clause. Sekarang conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, sebenarnya umumnya kelas kata conjunction itu mirip kayak preposition, teman-teman. Dia membentuk yang namanya keterangan. Cuman bedanya kalau preposition setelahnya cuma diikuti kata benda sebagai objek dari preposisi ya, atau kata ganti lah seperti itu. Nah, kalau misalnya conjunction itu harus diikuti subjek predikat setelahnya. Nah, nanti conjunction subjek predikat yang mana conjunctionnya antara lain berikut ini ya. Misalnya ada after artinya setelah. Although atau even though artinya meskipun. Ada as artinya ketika sama kayak once, sama kayak when, teman-teman. Oke, artinya ketika. Ada juga as if, itu artinya seolah-olah. As long as artinya selama. Before artinya sebelum, ada after juga ya tadi artinya setelah. Because artinya karena, kemudian ada if artinya jika atau seandainya. In case artinya seandainya nanti. In order that artinya supaya. Provided biasanya ada that-nya ya teman. Jadi provided that atau biasanya that-nya juga dihilangkan nggak masalah. Itu artinya asalkan. Atau juga bisa diartikan andai saja gitu, itu nggak apa-apa. Since itu artinya bisa sejak, bisa juga karena, ya. So that artinya sehingga, unless artinya kecuali jika, until artinya sampai atau hingga, when artinya ketika, yang saya sampaikan tadi ya sama dengan as sama dengan once. Kemudian ada whenever artinya kapanpun, ada where artinya di mana, kalau wherever berarti dimanapun ya teman-teman. Nah, kalau whereas itu artinya namun. Kemudian ada well artinya sedangkan atau di tengah-tengah atau ketika juga bisa ya. Dan masih banyak lagi. Conjunction miliknya adverb clause itu banyak banget teman-teman. Nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu slide ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Intinya adverb itu tempatnya selain SPO ya, selain subjek, predikat, objek ataupun juga selain tempatnya adjective clause. Nah, berarti itu tempatnya adverb clause seperti itu. Nah, sekarang conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Nah, kalau adjective clause conjunction-nya dikit ya, teman-teman. Contohnya ada that, which, sama who, sama whom, artinya yang, teman-teman. Jadi artinya keempat conjunction itu artinya sama-sama yang. Bedanya apa? Bedanya adalah that itu sebelumnya tidak boleh ada komanya. That yang artinya yang sama that yang artinya bahwa itu sebelumnya jangan dikasih koma, ya, teman-teman. Kemudian that itu sebelumnya boleh diikuti jenis kata benda apapun sebelumnya ya, bukan setelahnya. Jadi sebelumnya itu ada kata benda yang dijelaskan. Nah, kata benda yang dijelaskan itu dari jenis benda mati, benda hidup, manusia atau bukan, bebas. Nggak masalah kalau kita pakai that. Intinya jangan dikasih koma gitu aja. Nah, tapi kalau pakai which itu artinya yang, ketika benda yang dijelaskan sebelumnya itu adalah benda selain manusia atau yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Oke. Nah, kalau who itu untuk benda manusia, teman-teman. Jadi benda sebelumnya yang dijelaskan itu adalah manusia. Atau hewan juga nggak apa-apa yang kita sudah tahu cewek cowoknya. Ya. Dan yang terakhir adalah whom. Nah, whom itu untuk kata benda manusia ya, teman-teman yang dijelaskan. Cuman bedanya dengan whom itu setelahnya harus ada subjeknya. Sedangkan who, which, sama that itu saya tebelin sengaja. Kenapa? Karena setelahnya itu boleh langsung diikuti predikat. Ya. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda.
artinya yang bla bla blanya. Contoh teman-teman, kalau whose house yang rumahnya, whose wife yang istrinya misalnya ya, whose car yang mobilnya misalnya. Jadi yang diikuti kata benda setelahnya. Kemudian ada where artinya di mana. Jadi where itu juga bisa dipakai di adjective clause ya. Kalau sebelumnya adalah benda yang dijelaskan berarti where-nya itu adalah adjective clause. Tapi kalau misalkan sebelumnya itu tidak ada kata benda yang dijelaskan ataupun ada kata benda tapi nggak nyambung, maksudnya tidak yang dijelaskan. Berarti where itu berdiri sendiri sebagai adverb. Nah, kalau yang dijelaskan berarti where ini sebagai adjective clause. Memang kadang harus menggunakan makna, teman-teman, supaya kita tahu itu menjelaskan atau tidak. Kemudian berikutnya ada when, artinya ketika. Seperti itu. Nah, teman-teman hati-hati dengan kata conjunction which yang sebelumnya itu ada preposisinya. Contoh, kata in which, of which, from which, at which, dan seterusnya itu. Jadi kalau misalkan which yang berdiri sendiri tanpa preposisi dan which yang sebelumnya ada preposisinya itu penggunaannya beda. Bedanya ya yang kalau which yang berdiri sendiri nggak ada preposisi sebelumnya, dia ini apa namanya? Salah satu harus hilang, entah subjek setelahnya atau objek setelahnya, ya. Jadi memang beberapa conjunction, teman-teman, beberapa conjunction itu dia bisa langsung diikuti predikat setelahnya, ya, karena dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Maaf. Nah, conjunction apa aja? Mungkin sebelum kita ke conjunction yang subjek atau objek setelahnya harus hilang, atau yang conjunction setelahnya itu langsung diikuti predikat, boleh teman-teman foto dulu, supaya nanti ketika latihan, teman-teman sambil bisa melihat fotonya. Ya, silakan difoto dulu, teman-teman. Dan mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, silakan. Sudah ya, teman-teman? Baik, dan saya rasa sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke conjunction yang setelahnya boleh langsung diikuti predikat. Ya, jadi beberapa conjunction itu dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek atau objek, teman-teman. Alias, subjek atau objek setelahnya jangan ada, harus hilang. Salah satu ya. Misalnya kalau subjeknya sudah hilang, objeknya jangan. Nah, kalau objeknya sudah hilang, berarti subjeknya jangan. Jadi kebalikannya. Nah, bagaimana dengan predikat yang tidak butuh objek, sir? Misalnya kata occur. Misalnya to be, is misalnya ya. Nah, kalau misalnya kata kerja setelahnya conjunction itu tidak butuh objek, teman-teman. Contohnya occur, contohnya is, contohnya berdiri, stand ya, contohnya duduk, sit, dan seterusnya. Nah, kalau kata kerjanya nggak butuh objek, karena dia nggak butuh objek, maka subjeknya lah yang harus dihilangkan. Jadinya nanti misalnya which is, which occurs, which stands. Seperti itu. Jadi subjeknya yang harus hilang untuk kata kerja yang eh, tidak butuh objek. Seperti itu. Atau kata kerja yang dipasifkan. Nah itu kan nggak butuh objek teman-teman. Nah maka yang harus hilang adalah subjeknya. Nah untuk conjunction yang boleh langsung diikuti predikat atau yang subjek objek setelahnya harus hilang adalah yang pertama conjunction which who that yang artinya yang ya. Karena that itu bisa artinya bahwa teman-teman. That yang artinya bahwa itu tidak boleh ada yang hilang setelahnya. Tapi kalau that yang artinya yang justru tidak boleh lengkap setelahnya. Salah satu harus hilang, entah subjek atau objeknya. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Ya, itu juga subjek predikat setelahnya subjek atau objek maksud saya, bukan predikat. Subjek atau objek setelahnya salah satu harus hilang. Kemudian berikutnya ada what artinya apa yang sama who yang artinya siapa yang. Oke. Kemudian ada whatever artinya apapun yang dan whoever yang artinya siapapun yang. Nah, ini adalah jenis-jenis conjunction yang subjek atau objek setelahnya harus hilang salah satu. Atau setelahnya which, who, that, atau whose noun, what, who, whatever, whoever, itu boleh langsung diikuti predikat. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pemendekan anak kalimat. Jadi CSP, teman-teman, conjunction subject predikat, yang conjunctionnya itu selain verb voice, itu bisa kita pendekkan. Atau istilahnya kalau di buku, itu namanya reduction atau abridgment. Ya, beberapa buku nyebutnya reduction, beberapa buku nyebutnya abridgment. Kalau saya nyebutnya pemendekan anak kalimat.
Gitu. Jadi anak kalimat itu bisa dipendekkan, teman-teman. Nah, cara memendekkannya nanti tergantung anak kalimat itu apakah dia noun clause, adverb clause, atau adjective clause. Karena cara memendekkannya masing-masing beda, teman-teman. Nah, kita belajar pemendekan untuk noun clause dulu ya. Nah, untuk memendekkan noun clause itu caranya nanti misalnya ada conjunction subjek predikat. Nah, nanti conjunction nggak boleh hilang, teman-teman. Jadi harus tetap ada conjunction ya. Kemudian nanti subjeknya itu harus sama dengan subjek yang tidak pakai conjunction. Jadi syarat pemendekan anak kalimat di noun clause ini hanya ketika subjeknya sama atau diulangi gitu ya. Nah, daripada diulangi boleh dipendekkan. Jadi nanti subjek setelah conjunction kita hapus nggak apa-apa. Predikatnya kita rubah menjadi to verb 1. Jadinya tinggal conjunction to verb 1. Contoh teman-teman. I don't know what I should do. Kalau diartikan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Kalau teman-teman lihat di situ subjeknya sama-sama I. Yang satu yang pakai conjunction juga I, yang nggak pakai conjunction itu juga I. Nah, berarti ini bisa kita pendekkan yang terikat oleh conjunction, teman-teman. Atau CSP-nya bisa kita pendekkan. Jadinya, I don't know what to do. Artinya sama, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat setelah dipendekkan, setelah conjunction what tidak ada subjek predikatnya. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, jangan dianggap ya. Jadi abaikan aja seperti itu. Oke. Nah, tapi ada syaratnya teman-teman yang saya sampaikan tadi ya. Pemendekan itu hanya bisa dilakukan ketika subjeknya sama. Kalau subjek setelahnya conjunction dan subjek sebelumnya conjunction itu berbeda, maka tidak bisa kita pendekkan. Contohnya, I don't know what he should do. Ini nggak bisa kita pendekkan karena informasinya beda, I sama he. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, itu tadi adalah pemendekan untuk noun clause. Sekarang pemendekan untuk adverb clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai keterangan. Nah, jadi nanti conjunction subjek predikat mirip dengan noun clause tadi, teman-teman. Mirip ya, conjunctionnya tidak boleh hilang kalau di adverb clause, harus tetap ada. Nah, nanti syarat pemendekan adverb clause sama dengan noun clause juga, harus subjeknya sama. Ya, kalau subjeknya beda nggak bisa dipendekkan. Nah, nanti cara pemendekan untuk adverb clause ini kita harus lihat predikatnya ya, teman-teman. Apakah predikatnya itu aktif, apakah pasif, apakah to be. Nah, nanti beda-beda caranya. Kalau misalnya predikatnya aktif, maka nanti setelahnya conjunction langsung diikuti verb ing saja. Jadi predikatnya langsung dirubah verb ing, subjeknya hilang. Contoh, teman-teman. When it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau diartikan, ketika Tesla meluncurkan Model S di tahun 2012, Tesla mengatur sebuah standar baru gitu ya untuk kendaraan-kendaraan listrik. Nah, itu masih lengkap conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, kalau dipendekkan karena subjeknya sama-sama si Tesla ya, teman-teman. Kalau dipendekkan jadinya when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau diartikan, ketika meluncurkan Model S di tahun 2012, Tesla mengatur sebuah standar baru untuk kendaraan-kendaraan elektrik. Nah, itu kalau teman-teman lihat setelah kata when itu bukan subjek predikat tapi langsung verb ing. Nah, itu adalah pemendekan dari subjek predikat yang mana predikatnya aktif, teman-teman. Nah, kasusnya tadi dia verb 2 lampau ya karena ada tahun di tahun 2012. Seperti itu. Nah, gimana kalau predikatnya pasif, Sir? Contohnya ya. Kalau pasif nanti berarti verb 3, teman-teman. Conjunction langsung diikuti verb 3. Contohnya, when it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Kalau diartikan, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur atau elemen yang baru gitu ya di bidang radioterapi. Nah, kalau teman-teman lihat di situ predikat setelah conjunction when itu adalah to be verb 3, itu pasif. Nah, nanti kalau kita pendekkan tinggal when sama verb-nya tinggal di verb 3-nya saja, teman-teman. Jadi pasifnya. Jadinya tinggal when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Seperti itu. Sama kayak kata sifat, misalnya setelahnya
was nanti kata sifat. Misalnya setelah misalnya predikatnya to be ya, teman-teman. Terus setelahnya kata sifat. Karena verb ing dan verb tiga kan sebenarnya kata sifat gitu ya. Jadi setelahnya conjunction nanti diikuti kata sifat setelahnya nggak masalah. Langsung gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Atau kata keterangan ya misalnya. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Kalau diartikan, ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, itu kalau misalnya diperibahasa, ini sebenarnya peribahasa teman-teman, proverb ya. Kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya artinya adalah di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itu. Nah, itu when in Rome, do as Romans do. Tapi kalau ini saya buat kalimat bakunya. Nah, ini kalau kita pendekkan nanti jadinya karena predikatnya hanya berupa to be ya. To be itu adalah kata kerja yang tidak punya arti, teman-teman. Jadi kita hilangkan aja. Nggak perlu di verb ing-kan atau di verb tiga-kan. Jadi nanti tinggal conjunction sama setelahnya to be-nya. Oke, jadinya when in Rome, we should do as the Romans do. Kalau diartikan ketika berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Seperti itu. Nah, itu adalah cara memendekkan adverb clause. Dilihat dulu predikatnya aktif atau pasif gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk pemendekan adjective clause. Adjective clause juga bisa dipendekkan, teman-teman. Cuman yang bisa dipendekkan hanya conjunction ini. Jadi hanya conjunction which with that yang artinya yang. Dan itu pun hanya ketika dia setelahnya langsung diikuti predikat. Artinya which with that itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, itu baru bisa dipendekkan, teman-teman. Ya. Nah, nanti cara memendekkannya, conjunction-nya hilang. Terus predikatnya kita harus cek apakah dia aktif, apakah dia pasif. Karena kalau dia aktif, nanti jadi verb ing. Kalau dia pasif, nanti jadi verb tiga yang berdiri sendiri. Dan kalau dia to be, yang kata kerja nggak punya arti, nanti hilangkan saja predikatnya. Jadi tinggal informasi setelahnya to be. Yang mana itu nanti jadi aposisi. Atau ada juga yang nyebutnya apositif. Atau kalau saya nyebutnya informasi tambahan gitu aja ya. Nah, contoh teman-teman, misalkan predikatnya aktif. Contohnya ya, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang seluruh dunia, dikenal atas teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu ada kata which employs, yang mempekerjakan. Nah, itu bisa kita pendekkan nanti jadikan verb ing aja. Conjunction harus hilang ya kalau di adjective clause, teman-teman. Kalau dipendekkan maksud saya. Nah, nanti jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Kalau diartikan Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang seluruh dunia, dikenal atas teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu kalau dia predikatnya aktif. Kalau predikatnya pasif, contohnya Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Kalau diartikan, Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner atau merubah gitu ya, mengubah industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita pendekkan jadi tinggal verb tiganya saja. Ya, jadinya Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi Tesla yang didirikan sama teman-teman, ini verb 3 ya. Jadi yang didirikan di tahun 2003 merevolusionerkan industri otomotif dengan kendaraan elektrik pertamanya. Nah, kalau predikatnya berupa to be, misalnya which is, misalnya ya, atau which was, nah itu hilangkan teman-teman. Conjunction sama to be-nya hilangkan. Contohnya, Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Kalau diartikan Tesla yang yang merupakan sebuah perusahaan pioner atau pencetus gitu ya dalam kendaraan listrik itu menggiring atau memimpin gitu ya menuju atau ke
transportasi yang berkepanjangan atau ramah lingkungan, bisa dibilang seperti itu. Nah, karena di situ which is itu kan nggak punya arti, teman-teman. Maka nggak bisa di verb ing-kan atau di verb tiga-kan. Untuk kasus ini ya, jadi hilangkan aja which is-nya, tinggal informasi setelahnya which is. Nanti jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, jadi A positif itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang eh, apa namanya? Anak kalimat ya, teman-teman. Kemudian kita juga sudah belajar conjunction yang dipakai apa aja, ya kan? Ada juga conjunction yang penggunaannya unik tadi ya, subjek atau objek setelahnya harus hilang yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi setelahnya tadi. Dan kita juga sudah belajar pemendekan eh, anak kalimat. Nah, berarti materi conjunction sudah lengkap, sudah saya kasihkan semua, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke penerapannya di soal. Caranya sama ya, kita cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada belief, subjeknya adalah some ecologists. Kemudian ada predikat lagi will be lost. Subjeknya ini ya, more than 50% of existing species. Agak panjang subjeknya. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua SP. Ya, cari ABCD yang conjunction. Di situ di pilihan ganda yang conjunction ada dua, antara alpha atau bravo. Nah, yang Charlie itu sebenarnya well juga conjunction, that juga conjunction, teman-teman. Cuman Charlie sama Delta salah karena ada predikat lagi is sama are. Kita nggak butuh predikat lagi karena di soal predikat sudah lengkap. Ya, nah, kalau kita masukkan tambahan lagi nanti jadi pemborosan predikat. Jadi Charlie sama Delta nggak bisa. Jadi tinggal alpha sama bravo, teman-teman. Nah, untuk menentukan apakah kita butuhnya alfa atau bravo, teman-teman sebenarnya boleh dengan cara mengartikan. Enak nggak kalau diartikan? Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu artinya, bisa dengan mengetahui conjunction di setiap anak kalimat tadi. Ya, jadi pertama kita cek dulu sebelumnya titik-titik ada apa atau titik-titik ini tempatnya di mana nanti CSP-nya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya titik-titik itu ada predikat, teman-teman, yaitu kata belief, artinya mempercayai. Dia adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, berarti ini nanti CSP-nya akan berfungsi sebagai objek. Nah, yang bisa jadi objek itu adalah kata benda. Artinya, anak kalimat ini nanti adalah noun clause. Jadi yang bisa kita isi di sini adalah noun clause. Ya udah kita cek aja alpha sama bravo yang mana conjunction yang dipakai oleh noun clause. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya betul, yaitu yang bravo, teman-teman. Oke, kalau yang alpha nggak bisa karena itu keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Because itu conjunctionnya adverb clause ya, teman-teman. Yang mana nanti anak kalimatnya menjadi keterangan. Nah, nanti kita tetap kehilangan objek dari kata kerja belief. Nah, berarti jawabannya bravo. Itu adalah conjunctionnya noun clause, artinya bahwa. Bukan yang ya. Kalau that yang artinya yang sebelumnya pasti ada kata benda yang dijelaskan karena dia adalah adjective clause. Kalau that sebelumnya nggak ada kata benda, contohnya ini ya, sebelumnya kan nggak ada kata benda, tapi kata kerja. Itu adalah apa namanya? Noun clause, conjunctionnya noun clause, artinya bahwa. Nah, nanti kalau diartikan, beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada akan hilang di 100 tahun berikutnya. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Bentar, saya hapus dulu ya. Caranya sama. Dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb SES yaitu stance. Artinya berdiri. Subjeknya adalah a karakter. Kemudian kalau kita di situ ada verb SES lagi, cuman itu hanya dihubungkan sama fanboys and, teman-teman. Kalau ada seperti ini anggap satu aja, sama stance jadi satu aja, ya. Kemudian tapi di belakang itu ada predikat lagi yaitu is delivering. Subjeknya adalah the character. Fix di titik-titik di depan sendiri itu kita butuh conjunction selain fanboys. Oke. Otomatis alpha salah, bravo salah karena alpha preposisi ya. Kalau yang bravo itu to be, predikat nggak mungkin muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL, teman-teman. Jadi antara Charlie atau Delta. Bedanya Charlie itu dipakai oleh adjective clause, sebelumnya harus ada kata bendanya dulu, sedangkan sebelum titik-titik nggak ada kata bendanya. Ya kan? Artinya Charlie nggak bisa kita masukkan. Jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Itu adalah conjunction milik adverb clause. Loh, Sir, adverb clause kok bisa ditaruh di depannya? Nah, keterangan itu bisa tempatnya di paling depan, teman-teman. Contoh nih, misalkan saya bilang,
Saya membeli sebuah pesawat terbang kemarin. Contoh ya teman-teman. Nah nanti kalau dibalik, kemarin saya membeli sebuah pesawat terbang. Nah kemarin itu adalah keterangan, lebih tepatnya keterangan waktu. Nah itu bisa di belakang, bisa di depan. Sama dengan keterangan yang lain teman-teman. Seperti itu. Nah ini kan juga keterangan waktu tuh. Nanti kalau diartikan, ketika seorang karakter di sebuah permainan drama itu berdiri sendiri di atas panggung dan mengungkapkan atau menyatakan gitu ya, pikiran-pikirannya atau isi pikirannya dengan keras, karakter tersebut sedang menyampaikan yang disebut dengan soliloquy. Nah ini bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya teman-teman karena istilah sastra seperti itu. Intinya jawabannya adalah yang delta. Oke, kita butuhnya conjunction milih adverb clause. Contoh terakhir, teman-teman, caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada kata was named, itu auxiliary verb ya. Subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian kalau dicek di setelah koma itu ada verb 2 yaitu describe. Karena setelahnya ada objek. Ini aktif, teman-teman. Artinya ya. Nah, karena ada objeknya. Nah, berarti di sini kita harusnya butuh conjunction sama subjek. Nah, kebetulan di pilihan ganda itu conjunction yang dipakai semuanya adalah who, teman-teman. Yang mana conjunction who itu setelahnya tidak boleh lengkap. Kalau sudah ada objeknya, maka tidak boleh ada subjeknya. Jadi subjeknya harus hilang. Artinya sebenarnya bukan hilang, teman-teman. Tapi subjeknya itu merangkap sekaligus sama conjunction who ini. Ya. Nah, semuanya pakai conjunction who. Tapi sebenarnya soal ini bisa kita jawab dengan materi chapter 2, teman-teman. Oke. Nah, chapter 2 itu kita belajar kalau di soal kita sudah punya 2 predikat, ya kan? Dan kita butuh conjunction subject, maka kita tidak butuh predikat lagi. Nah, di pilihan ganda yang alpha ada predikat lagi. Kemudian yang Bravo itu nggak ada predikat lagi ya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, Delta juga ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi ada 3. Sedangkan conjunctionnya cuma 1, jadi nggak bisa. Jawaban satu-satunya yang bisa hanyalah yang Bravo. Oke. Nah nanti kalau diartikan, Pikes Peak atau puncak Pike gitu ya, dinamai ke atas Zebulon Pike. Nah siapa Zebulon Pike? Zebulon Pike adalah penjelajah yang menemukannya atau yang memperkenalkannya ke dunia, maksudnya seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang Bravo, seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah 3 contoh untuk latihan anak kalimat di soal struktur bagian pertama. Mungkin ada yang pertanyaan ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya sepertinya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan dicoba dulu, buka kamus nggak apa-apa teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Alpha dan juga Charlie ya teman-teman. Oke, Alpha, Bravo atau Charlie. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Oke. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada kata causes. Itu verb SES. Subjeknya adalah drinking water, artinya air minum. Drinkingnya di situ adalah gerund yang fungsinya sebagai noun adjunct ya teman-teman. Menjelaskan kata benda air. Nah, kemudian kalau kita cek ke belakang lagi, di situ tidak ada predikat lagi, ya kan? Kalimat berarti sudah lengkap ya, nggak ada masalah. Nggak ada conjunction yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat juga. Oke, mari kita cek ABCD. Yang alpha, ada verb ing. Nah, verb ing itu nggak bisa jadi predikat, dan kita memang sudah punya predikat, nggak ada conjunction, artinya kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada conjunction, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat nggak bisa. Ya, teman-teman. Doser, bagaimana itu kalau di pemendekan? Nggak ada, teman-teman. Pemandekan dari in which itu nggak ada.
Ya, jadi kalau misalkan di sini adjective clause yang bisa dipendekkan cuma which, who, atau that. Dan itu kalau sudah dipendekkan, conjunction-nya harus hilang. Adjective clause itu kalau dipendekkan, conjunction harus hilang. Ya, jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie itu jelas nggak bisa juga ya. Kenapa? Karena ada predikat lagi nanti jadinya. Verb SIS kan fungsinya sebagai predikat tuh. Di soal sudah ada predikat. Nah, berarti Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang delta ini jebakan, teman-teman. Hati-hati ya. Tapi sepertinya tadi tidak ada yang menjawab delta. Berarti nggak ada yang terjebak. Oke. Memang yang delta itu susunannya conjunction, subject, predikat, teman-teman. Nah, tapi dia salah. Kenapa salahnya? Predikatnya itu pasif. Sedangkan setelahnya itu ada objeknya, yaitu excessive amounts of fluorides. Nah, pasif itu tidak boleh punya objek. Nanti nggak bisa diartikan, teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa. Itu sebenarnya kalau kita panjangkan, itu seperti ini jadinya. That, sebentar, maaf teman-teman. Agak kesulitan ya kalau saya nulis pakai itu. Baik, saya tulis pakai ini aja. Jadi itu kalau dipanjangkan sebenarnya that contains. Jadi that contains di situ ya. Jadi drinking water that contains excessive amounts of fluorides causes the enamel of teeth to become brittle and to chip off, leaving a stain or mottled effect. Itu kalau diartikan air minum yang mengandung jumlah berlebihan dari fluoride gitu ya, menyebabkan enamel dari gigi itu menjadi lapuk atau rapuh gitu ya, dan pecah atau apa ya, bahasa Jawanya gempil ya teman-teman, atau cuil gitu. Jadi pecah dikit gitu ya. Yang meninggalkan dampak atau apa ya, efek gitu ya, efek noda atau bercak seperti itu. Nah, that contains itu adalah adjective clause dan dia aktif verbnya ya kan. Nah, berarti kalau caranya memendekkan itu dijadikan verb ing aja. Conjunction harus hilang kalau sudah dipendekkan. Nah, makanya jawabannya adalah yang alpha. Nah, verb ing atau present participle itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Seperti itu, ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan Alpha ya. Dan juga Charlie. Oke, mari kita cek. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata is. Subjeknya adalah computer. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Gak ada masalah dengan sentencing. Oke. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikatnya semua. Ya kan? Nah, kalau yang alfa udah pasti salah ya, teman-teman. Karena kita nggak bisa memasukkan predikat lagi tanpa ada conjunction dan subjeknya. Ya kan? Atau minimal conjunction find voice lah. Tapi di situ nggak ada conjunction find voice. Nah, berarti alfa nggak bisa ya. Nah, kalau yang bravo itu ada conjunction that. Yang mana dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Karena artinya yang ya. Nah, kok bisa dia menjadi subjek, Sir? Karena setelahnya sudah ada objek information, teman-teman. That yang artinya yang itu salah satu harus hilang. Kalau sudah ada objeknya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Alias dia sebenarnya bukan hilang, tapi dirangkap. Seperti itu. Ya, jadi jawaban Bravo kemungkinan bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek, tapi diikuti subjek lagi. Jadi nanti double subjek, teman-teman. Nggak bisa ya. Charlie itu kelebihan satu subjek. Kalau yang delta itu kelebihan objek, teman-teman. Di situ yang bikin salah adalah objeknya. Setelah titik-titik sudah ada objek, malah ditambah objek lagi. Nanti double objek. Jadi jawabannya adalah Bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program.
Kalau diartikan, komputer adalah sebuah mesin elektronik yang cepat yang memproses informasi berdasarkan sebuah urutan yang disimpan yang disebut dengan program. Seperti itu. Oke, ini kalau dipendekkan jadinya processing, teman-teman. Ya, jadi that process itu kalau dipendekkan jadinya processing. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu ya. Di situ ada classify. Subjeknya adalah scientist. Conjunctionnya adalah one way. Itu conjunction teman-teman. The way, one way itu sama dengan how. Dia adalah conjunction. Nah, ada predikat lagi yaitu is. Subjeknya predikat is ini adalah ini teman-teman. Jadi satu ini. Conjunction subjek predikat yang di depan itu adalah subjek atau istilahnya noun clause yang fungsinya sebagai subjek. Gitu ya. Nah, kalau kita cek ke belakang sudah tidak ada subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, kalau kita lihat sebelum titik-titik itu preposisi. Setelahnya preposisi itu harus diisi oleh kata benda. Ya kan? Supaya dirubah menjadi keterangan. Jadi sebenarnya di sini kita butuh noun. Oke, kita cek ABCD ya satu-satu. Kalau yang alpha di situ ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, alpha nggak bisa teman-teman. Kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi harusnya ada conjunction lagi. Tapi di soal cuma ada satu conjunction nggak bisa. Oke? Nah kalau yang Bravo ada conjunction, subjek lagi, predikat lagi. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie juga sama, ada conjunction, subjek lagi, predikat lagi. Jadi kemungkinan Charlie juga bisa. Kita tahan dulu. Nah, delta nggak bisa ya, karena delta itu predikat berupa auxiliary verb. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi karena nggak ada conjunction-nya di pilihan delta. Kalau kita masukkan predikat lagi harusnya butuh conjunction gitu ya. Nah, antara Bravo sama Charlie, untuk menentukan apakah kita butuhnya Bravo atau Charlie, kita harus kenal dengan conjunction yang dipakai. Yaitu yang Bravo pakai conjunction which itu miliknya adjective clause, teman-teman. Sedangkan sebelum titik-titik tidak ada kata benda tapi itu preposisi. Kita nggak bisa masukkan which. Oke, aturan menggunakan adjective clause adalah sebelumnya harus ada kata bendanya. Harus ada kata benda seperti itu. Sedangkan sebelumnya nggak ada kata benda seperti itu. Jadi jawabannya adalah Charlie ya. Nah nanti kalau diartikan eh, bagaimana para ilmuwan itu mengklasifikasikan makhluk hidup adalah berdasar pada bagaimana makhluk hidup tadi mendapatkan nutrisi penting mereka. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo. Mari kita cek teman-teman. Oke, seperti biasa kita cek dulu ya. Cari predikat dulu. Di situ ada is used. Subjeknya adalah the name squirrel. Kemudian di situ ada conjunction yaitu that. Nah, setelahnya diikuti predikat. Berarti conjunction ini sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Predikatnya kata kerja yang tidak butuh objek yaitu live. Itu nggak butuh objek ya. Nah, kemudian ada predikat lagi setelah titik-titik yaitu is, subjeknya adalah it. Nah, berarti ini kita butuh conjunction satu lagi, teman-teman. Karena subjek predikatnya ada 3, ya kan? Conjunctionnya cuma ada 1, berarti kita butuh satu lagi. Nah, di pilihan ganda conjunction itu ada 3. Oke, yang delta itu preposisi ya, otomatis salah, teman-teman, kalau yang delta. Jadi antara alpha, bravo, atau charlie.
Nah, yang Bravo itu juga salah, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi ya, that entah itu artinya yang atau entah itu artinya bahwa itu tidak boleh jatuh di setelah koma. Kalau teman-teman perhatikan, sebelum titik-titik itu ada satu koma, teman-teman. Kita nggak bisa menaruh conjunction that setelah koma, nggak bisa. Ya, atau kalau teman-teman menemukan ada titik-titik seperti ini, sebelumnya pas kok ada komanya. Nah, di pilihan ganda kita butuh conjunction ya. Di pilihan ganda ada conjunction that, jangan dipilih. Udah pasti salah nanti. Seperti itu. Oke, karena that itu tidak boleh dikasih koma, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi ya, bedanya that, which sama who tadi. Nah, berarti Bravo otomatis gugur, nggak bisa jadi jawaban. Oke. Nah, jawabannya antara alpha atau Charlie. Alpha itu tempatnya noun clause. Whether itu dipakai oleh noun clause. Charlie, although itu dipakai oleh adverb clause. Nah, kita lihat di titik-titik dulu, apakah kita butuh noun atau tidak. Ya, butuh objek atau subjek atau tidak. Oke. Nah, titik-titik itu jatuh di setelah koma, teman-teman. Yang mana subjek predikat yang tidak pakai conjunction itu sudah lengkap. Ya, ada subjek the name squirrel, predikatnya adalah is commonly used, pasif ya. Diikuti keterangan setelahnya, artinya kita nggak butuh objeknya kalimat lagi. Nah, berarti kita tidak butuh noun clause. Oke, kita butuhnya keterangan. Kalau keterangan di kalimat ada berapapun nggak masalah, teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nanti kalau diartikan nama squirrel atau tupai itu biasanya dipakai bagi atau diperuntukkan gitu ya kepada bentuk-bentuk keluarga Skiridae yang tinggal di atas pohon. Meskipun sebenarnya istilah tupai tadi itu sama akuratnya kalau dipakai untuk yang tinggal di tanah juga seperti itu. Jadi tupai itu ternyata ada yang di tanah, ada yang di pohon gitu. Cuman orang taunya yang di pohon itu yang namanya tupai. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Padahal yang di bawah tanah itu juga ada tupai, ya namanya juga tupai. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Mari kita cek teman-teman. Di situ cari predikat dulu, ada kata was, subjeknya the Bering Land Bridge. Kemudian ada, ternyata tidak ada predikat lagi ya teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap, gak ada masalah. Tapi kalau kita perhatikan di pilihan ganda itu ada predikat lagi. Atau kadang ada conjunctionnya. Nah, kalau yang delta berarti udah pasti salah ya teman-teman. Ada conjunction kok setelahnya nggak ada subjek predikat. Ya adanya subjek tuh, the Bering Strait, tapi nggak ada predikatnya. Jadi delta nggak bisa, otomatis delta salah. Nah kalau yang alpha itu ada conjunction what, subjeknya juga what ya. Diikuti predikat is, kemungkinan alpha bisa teman-teman. Bravo salah ya, karena ada predikat lagi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat, ada subjek, tapi nggak ada conjunction sebelumnya juga nggak bisa. Oke, nanti kita ada pemborosan subjek predikat. Jadi jawabannya alpha teman-teman. Nah nanti kalau diartikan The Bering Land Bridge atau jembatan daratan Bering adalah sebuah hamparan daratan yang luas di zaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area dari yang sekarang ini merupakan eh, Selat Bering. Strait itu selat ya, teman-teman. Jadi Selat Bering. Jadi sekarang udah jadi selat. Jadi udah tertutup air seperti itu. Oke, jawabannya yang alfa ya. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Oke, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek ya. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata has. Predikatnya, itu predikat, subjeknya adalah the wood. Kemudian, nah teman-teman jangan terjebak dengan kata when ya. When ini bukan conjunction lagi teman-teman. Kenapa? Karena setelahnya tidak ada SP. Jadi ini sebenarnya awalnya adalah CSP. Bunyinya kalau dia jadi CSP adalah when when it is finished. Dia adalah keterangan waktu gitu ya. Nah, adverb clause itu cara memendekkannya, conjunction nggak boleh hilang. Jadi tetap harus ada when. Nah, kalau misalnya predikatnya pasif, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadi when finished. Nah, sama kan dengan yang di soal. Jadi ini nggak usah dianggap sebagai CSP ya. Ini sudah dipendekkan teman-teman. Karena setelahnya nggak ada S, nggak ada P-nya. Itu when diikuti verb 3 langsung. Nah, berarti kita sudah punya subjek, sudah punya predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Gitu ya. Nggak ada masalah dengan sentencing. Kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada predikat lagi. Sorry teman-teman. Kalau nggak gitu ada conjunction. Ya kan? Nah, kalau yang delta udah pasti salah ya, teman-teman. Conjunctionnya ada dua itu. Yang satu pakai that, yang satu pakai which. Apalagi sebelum titik-titik ada koma, kita nggak bisa pakai that. Oke, jadi antara alpha, bravo, atau charlie. Kalau yang alpha di situ ada conjunction which, yang mana dia sekaligus menjadi subjek karena predikatnya berupa to be. To be itu tidak butuh objek, teman-teman. Jadi kalau pakai which, itu pasti subjeknya harus hilang. Makanya kita kayak jadi jaksel gitu ya. Jadi which is gitu. Nggak apa-apa, itu benar teman-teman. It's correct. Grammatically benar itu ya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah alpha. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang bravo ada which, di situ dia merangkap sekaligus menjadi subjek, tapi ada subjek lagi it. Subjeknya double teman-teman. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Jawabannya yang alpha. Ya. Nah nanti kalau dibaca, the wood of the black cherry tree which is native to North America, has a reddish-brown color and a warm luster when finished. Kalau diartikan, kayu dari pohon ceri hitam yang merupakan atau yang natif itu apa ya? Yang asli gitu ya, yang berasal asli dari Amerika Utara, memiliki sebuah warna coklat kemerahan dan lapisan kayu luar yang hangat gitu ya, ketika selesai diproses. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Dicoba lagi teman-teman, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Baik, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban alpha. Semuanya menjawab alpha. Are you sure guys? Ada jawaban Charlie juga. Oke. Baik, mari kita cek ya teman-teman. Seperti biasa, kita cari dulu predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata kerja launched, artinya meluncurkan, maksudnya memulai gitu ya. Subjeknya itu di paling depan itu ada kata the first canal, artinya terusan pertama kali. Kayak terusan Panama, terusan, ya tahu lanjutnya ya nggak tahu teman. Tahunya cuma terusan Panama gitu ya. Nah, intinya kalimat sudah lengkap. Oke, ada subjek sama predikat. Kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada conjunction sama turunan dari kata kerja build. Nah, teman-teman tahu nggak build di situ dia verb 2 atau verb 3? Mungkin saya kasih bocoran ya. Build itu verb satunya artinya mendirikan atau membangun, teman-teman. Nah, dia berarti build di pilihan A, B, C, D itu verb 2 atau verb 3, teman-teman. Cara menentukannya, materi kita chapter 3. Dilihat ada objeknya atau tidak, karena mendirikan itu butuh objek. Ya. Nah, kalau misalkan dia verb 2, coba kita artikan ya. Terusan pertama kali di Amerika Serikat yang membangun atau yang mendirikan pada
atau di atas Sungai Connecticut untuk melewati atau melintasi sebuah air terjun. Enak nggak teman-teman? Masa yang mendirikan di atas Sungai Connecticut? Kira-kira ini enaknya yang mendirikan di atas Sungai Connecticut atau yang didirikan di atas Sungai Connecticut? Pasif atau aktif di situ, teman-teman? Maknanya. Ya, maknanya pasif ya. Jadi karena di situ nggak ada objeknya, teman-teman. Sedangkan kata kerja build yang artinya mendirikan atau membangun itu dia butuh objek. Nah, itu setelah titik-titik nggak ada objeknya. Berarti ini verb 3. Nah, kita nggak bisa memasukkan which atau yang alpha. Kenapa? Karena dia ada conjunction tapi nggak ada predikat setelahnya. Karena which di situ dia adalah verb 3, teman-teman. Maksud saya build-nya ya, build itu di situ adalah verb 3, bukan predikat. Kita nggak bisa memasukkan conjunction. Oke, alpha nggak bisa. Nah, kalau yang Bravo itu ada verb 3 setelahnya N, tapi sebelumnya nggak ada. Nah, kalau setelahnya N itu kata sifat, verb 3 itu kata sifat ya, teman-teman. Namanya participle. Oke. Nah, sebelumnya juga harus ada kata sifat, tapi di situ nggak ada. Di situ adanya malah koma. Nah, Bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie itu ada predikat lagi nanti. Nggak ada conjunction sebelumnya, nggak bisa teman-teman. Apalagi subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Jawabannya adalah yang delta. Itu verb 3, pemendekan dari kata which was built. Jadi sebenarnya kalau kita mau isi pakai conjunction di situ, nanti apa namanya? Kepanjangannya kalau dijadikan panjang atau pakai conjunction subject predikat, sorry, itu adalah which was built. Yang artinya yang didirikan. Nah, tapi which was built itu bisa kita pendekkan, teman-teman. Cara memendekkannya karena dia pasif, maka tinggal verb 3 saja. Ya, pemendekan dari adjective clause ketika predikat pasif yang tadi kita bahas, oke? Jadi tinggal verb 3-nya saja. Ya, jadi verb 3 yang berdiri sendiri itu adalah pemendekan dari adjective clause yang predikatnya pasif, teman-teman. Ya. Jadi nanti kalau dibaca, kanal pertama kali di Amerika Serikat didirikan di atas Sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun. Mengawali sebuah era dari pembangunan terusan. Seperti itu. Nah, memang untuk materi chapter 10 ini paling sulit, teman-teman. Ya, jadi makanya saya taruh di akhir kan. Ini adalah sebenarnya materi conjunction, materi kita chapter 2. Cuman sengaja saya taruh belakang karena ya itu, karena menurut saya ini adalah materi yang paling sulit. Tapi walaupun dia paling sulit, teman-teman, dia adalah jenis soal yang paling sering keluar di soal structure TOEFL. Utamanya adalah yang bagian pertama. Yang soalnya seperti ini, teman-teman disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah salah satu jenis soal yang paling sering keluar. Maka teman-teman harus sering-sering latihan. Seperti itu. Nah, atau mungkin sebelum kita tutup nih, saya simpulkan dulu ya mungkin teman-teman. Jadi intinya gini, apa itu anak kalimat? Anak kalimat itu adalah susunan conjunction subjek predikat yang mana conjunctionnya itu selain fanboys, teman-teman. Itu nanti akan menempati satu posisi di dalam kalimat. Entah dia jadi subjek atau objek ya, itu noun clause. Entah dia jadi adjective clause, jadi setelahnya kata benda, atau dia fungsinya sebagai keterangan, itu adverb clause. Nah, kemudian kita tadi juga sudah kenalan nih, conjunction apa aja yang dipakai di noun clause, di adjective clause, atau di adverb clause. Itu tidak perlu dihafal yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Nah, supaya teman-teman sering-sering nanti ketika latihan sambil melihat catatan teman-teman sambil melihat, itu nanti akan hafal sendiri, teman-teman. Ya, terutama untuk conjunction yang agak unik tadi, yang bisa setelahnya langsung diikuti predikat. Karena subjek objek setelahnya harus hilang salah satu. Oke. Nah, setelah conjunction yang dipakai tadi, kita juga sudah belajar caranya memendekkan anak kalimat yang awalnya CSP, nah terus dipendekkan. Cara memendekkan lain-lain ya. Kalau noun clause nanti jadi conjunction to verb 1. Kalau adverb clause nanti conjunction verb ing atau conjunction verb 3 atau conjunction yang diikuti adjektif misalnya atau conjunction diikuti adverb misalnya. Seperti itu. Dan kalau misalnya adjective clause, kalau adjective clause itu dipendekkan conjunction harus hilang. Nanti dia akan berubah menjadi verb ing, verb 3 atau apositif. Seperti itu.
Tadi saya tes banyak soal begitu keluar, Mister. Betul, teman-teman. Jadi, atau saya kasih bocoran ya, teman-teman. Sebentar, ini saya bukakan dulu. Dari semua soal TOEFL yang asli ITS yang saya kumpulkan ketika saya belajar, teman-teman. Sebentar saya bukakan ya. Dari 175 soal. Sebentar. Dari 175 soal. Mari kita cek. Coba soal ini ada berapa? Ada 95, teman-teman. Jadi saya share ya ke teman-teman ya. Nah, jadi soal-soal yang saya kumpulkan yang dari ITS yang ketika saya tes itu saya ini sortir, teman-teman. Jadi kira-kira yang mana yang masuk ke dalam conjunction apa? Ke bab 1, yang mana masuk ke dalam bab 2, ke bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 sampai bab 10. Nah, ternyata yang paling banyak ini di bab 10 dari 175 soal. Bab 10 ini dia totalnya. Nah, ini teman-teman ya, bab 10, chapter 10 dependent clause atau subclause. Itu totalnya ada 95 soal. Jadi lebih dari setengahnya. Kayak gitu. Makanya untuk chapter 10 ini memang paling banyak keluar. Nah, tadi ketika teman-teman sering-sering latihan, tenang aja. Pasti akan di luar kepala. Saya dulu juga nggak pinter, teman-teman ya. Maksudnya bahasa Inggris saya nggak bisa apa-apa juga. Tapi Soalnya nggak lama-lama, di-share, Coach. mohon maaf saya nggak bisa share ya, teman-teman. Karena ini kalau saya share bahaya, teman-teman. Gitu. Kan Tapi buat saya kami aja. Tapi saya nggak tahu, teman, di sini banyak kan. Kalau saya share nanti bocor ke yang lain saya nggak tahu gitu. Teman-teman share kan kalau soft file kan bisa di copy paste, bisa dikirim ke yang lain. Saya nggak tahu, teman-teman. Dan saya misalkan salah ada yang bilang buat kita aja, Mister, takutnya nanti tetap bocor. Jadi saya nggak berani, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau di kelas privat itu saya kasihkan. Karena kelas privat itu rekamannya itu saya buat privat di YouTube, teman-teman. Jadi yang bisa buka hanya yang ngambil kelas saja, seperti itu. Jadi dan untuk apa namanya, soal structure TOEFL itu maksudnya bukan cuma soal structure, teman-teman. Paket soalnya ITS itu ternyata cuman ada sekitar 17. Nah, yang saya punya. Nah, memang di listening ada yang saya banyak yang hilang karena device saya gitu ya, ketika ngerekam nggak ketangkap gitu. Tapi kebanyakan soal-soalnya itu keluarnya sama. Jadi misalnya soal kode 3, beberapa kali tes ternyata soal kode 3 ini keluar. Jadi saya bilang soal ITS yang online itu cuma ada 17 variasi, seperti itu. Dan mohon maaf, teman-teman, tapi walaupun saya nggak bisa ngasihkan ke teman-teman, yang saya buat di kelas itu adalah cloningannya. Cloningan itu adalah, jadi misalnya nih, soal tadi yang hilang adalah subjeknya. Nah, saya buatkan kalimat yang subjeknya saya hilangkan, seperti itu. Jadi cara ngerjakannya sesama mungkin, semirip mungkin, seperti itu. Langsung lanjut kita bahas aja, Sir. Oke. Nggak bisa, teman-teman, mohon maaf saya nggak berani. Karena apa namanya ya, rekaman kelas kan publik, teman-teman. Jadi yang buka rekaman kelas di YouTube itu bisa siapapun, bukan cuman kita yang ada di kelas, seperti itu. Sir, diagendakan bahas tanpa record. Bisa deh nanti ya, teman-teman. Nanti kita cobalah, saya pikirkan dulu nanti. Karena saya juga ditabrak apa namanya? Ditabrak kelas privat juga dari di luar kelas reguler gitu. Jadi kalau saya sempat nanti saya buatkan PPT, kalau enggak ya mohon maaf ya, teman-teman, seperti itu. Intinya teman-teman udah tahu caranya lah gitu. Cara mengerjakan structure itu sebenarnya sesingkat itu. Chapter 1 sampai chapter 10. Kalau nanti teman-teman udah terbiasa, itu nggak perlu lama-lama, teman-teman. Langsung lihat soal, pasti jawabannya ini. Langsung lihat soal, pasti jawabannya ini gitu. 1 detik, 2 detik lah gitu. Cuman syaratnya itu tadi ya, sering-sering latihan. Seperti itu. Tapi mungkin untuk materi hari ini aman ya, berarti kayaknya nggak ada pertanyaan. Mungkin teman-teman bingung karena gini, teman-teman. Materi hari ini memang paling banyak ya, dibandingkan materi yang lain. Materi hari ini tuh grammarnya paling banyak, paling tinggi, paling susah juga. Makanya mungkin untuk teori, saran saya nanti sering, apa namanya, dilihat lagi videonya untuk ngambil catatan. Kalau ada yang bingung jangan dicatat dulu, namanya bingung nanti masa dicatat. Nanti tambah bingung, teman-teman. Catat ketika teman-teman benar-benar sudah paham. Kalau bingung teman-teman tanyakan dulu, nanti saya bantu lewat WhatsApp, gitu ya. Baik, thank you so much untuk today, teman-teman. Besok berarti kita lanjut ke listening bagian pertama.
Dan nanti setelah listening kita lanjut ke reading. Thank you so much for today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, everyone.